Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insi Ramadian Putri, peserta Latsar CPNS 2021, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Di Learning Journal kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen ASN yang sudah saya rangkum ke dalam slide berikut. Manajemen ASN atau aparatur sipil negara. Apa sih itu ASN? ASN atau aparatur sipil negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan perundang-undangan. Jadi, ASN ini terbagi ke dalam dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Seorang PNS sudah pasti seorang ASN, tapi seorang ASN belum tentu seorang PNS. Gitu ya. Nah, manajemen ASN yang saya akan bahas adalah kedudukan ASN, peran, hak dan kewajiban, kode etik dan kode perilaku, sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang pertama, kedudukan. Pegawai negeri sipil ini penempatannya ada yang di pusat, di pemerintah terpusat di Jakarta, kemudian ada yang di daerah seperti saya, juga ada yang di luar negeri. Namun kedudukannya sama, yaitu sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan interferensi semua golongan dan partai politik. Jadi seorang ASN itu tidak boleh menjadi anggota atau pengurus suatu partai politik. Begitupun ketika pemilihan umum, kita harus menjaga netralitas kita sebagai mesin birokrasi. Kita tidak boleh tuh menggiring opini orang lain atau opini golongan tertentu untuk berpihak maupun menjelek-jelekan pihak tertentu gitu. Jadi kita harus bersifat netral. Yang kedua adalah peran. Seorang ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari interferensi politik seperti tadi, lalu serta bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk menjalankan perannya dengan baik, seorang ASN harus memiliki fungsi pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perkat atau pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban. Nah, tadi kan ASN itu terbagi ke dalam dua, PNS dan P3K. Jadi PNS ini adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian secara tetap. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu. Jadi bedanya di situ antara PNS dan P3K. Kalau PNS diangkat secara tetap, kemudian ada jenjang karir, sedangkan P3K ini diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu. Nah, dituliskan di sini tuh paling singkat 1 tahun melaksanakan tugas. Kemudian perbedaan hak untuk PNS dan P3K lainnya adalah adanya jaminan pensiun untuk PNS, sedangkan untuk P3K adalah jaminan hari tua. Selain itu, untuk PNS ini menjalani masa percobaan selama 1 tahun dan P3K ini tidak. Nah, untuk seorang PNS tentu memiliki NIP ya, nomor induk pegawai, sedangkan untuk P3K memiliki nomor induk P3K. Selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban seorang ASN adalah setia dan taat pada Pancasila, tentu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian NKRI dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, kemudian menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Nah, untuk yang poin ke-8 ini, kayaknya teman-teman juga udah pada tahu ya, kalau pada saat pendaftaran kita sebagai CPNS ini dibuat surat pernyataan bahwa kita mau ditempatkan di seluruh wilayah NKRI tanpa terkecuali. Kode etik dan kode perilaku. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN (DIN Nomor 5 Tahun 2014) menjadi acuan bagi para ASN dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintahan dan bertujuan untuk menjaga martabat kehormatan ASN itu sendiri. Nah, sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa memandang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, dan lain-lain. Kehadiran Undang-Undang ASN dengan penerapan sistem merit ini menjadi tonggak penting dalam pengelolaan ASN di Indonesia untuk mewujudkan aparatur yang profesional dan berkualitas. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelola pegawai adalah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Pegawai diberikan penghargaan atas pengakuan kinerjanya yang bagus, kemudian pegawai dengan kualitas yang buruk diberikan evaluasi ya, diberikan teguran agar dia dapat meningkatkan kinerjanya. Jadi tindak tanduk seorang ASN ini dalam masa jabatannya atau masa kerjanya ini dinilai berdasarkan kualitasnya, bukan berdasarkan politik, agama, dan sebagainya. Sehingga dapat tercipta lingkungan yang kondusif. Jadi kita bersaing secara sehat seperti itu. Kita melakukan kerja dengan baik, kemudian hasilnya optimal, tentu akan diberikan penghargaan seperti itu. Mungkin seperti kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, atau kenaikan gaji mungkin. Sedangkan ASN-ASN yang kurang baik hasilnya atau seperti malas, mungkin akan mendapatkan teguran-teguran ya secara lisan maupun administratif seperti surat peringatan dan sebagainya. Sehingga lingkungan tersebut sehat, adil dalam penegakan aturan manajemen ASN-nya. Seperti itu penjelasan mengenai Learning Journal Management ASN yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.